Makanya Kemarin pas saya lagi nonton sama anak-anak, kangen band nelpon, abangku, orang serumah ini, oh, boleh dibilang rame kita ini, pada nonton semua di rumah, penasaran mau lihat wajah Bang Suma, ya udah nonton lah situ, aku bilang itu. Kangen band Andika, Dinda Andika, betelpon, dia pingin kali lihat film Doti itu. Alhamdulillah sekarang teman-teman pada bisa nonton kan ya. Tadinya kan di layar lebar tuh di 21 di bioskop. Alhamdulillah sekarang udah bisa di HP ditonton. Dan sepulang dari Dubai nanti awal Januari kita langsung shoot teman-teman film baru. Doakan supaya lancar filmnya. Kita ada main dengan beberapa artis nasional. Kenapa saya ikut mengambil peran? Karena yang mengadakan itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. Makanya saya mau karena teman-teman Ikatan Dokter Indonesia itu ya pasti tujuannya adalah edukasi kan gitu ya. Meskipun saya belum baca naskah secara keseluruhan, tapi menarik, ceritanya menarik. Ya mudah-mudahan tayang juga di tahun 2026. Ada beberapa kemudian yang masuk ke teman kita untuk penawaran, tapi saya masih milih yang dari IDI ini. Jadi Ikatan Dokter Indonesia membuat sebuah film dan alhamdulillah Bang Suma ditawar di situ main ya, kemarin juga milih film Dot ini karena ya dari penghargaan kepada teman-teman seperjuangan para aktivis. Jadi kita ngambil peran itu. Gitu teman-teman. Dewa masih kekurangan ini loh. Mau ikut nggak? Enggak bang, Dewa nggak ikut. Oh. Ya, rakyat aja Dewa bang, rakyat. Kemarin soalnya Dewa kan sempat minta tolong ke abang nolak mulu. Wah kata Dewa teh gimana? Kemarin kan Dewa sempat apa sih namanya? Bang, ayolah tolongin Dewa. Ya kan kalau bener Bang Juma ini abang Dewa, tolongin Dewa. Ini Dewa lagi ngejar perempuan. Di mana perempuan ini sukanya film action, ya kan? Oh. Nah terus nanti Dewa makan di rumah makan. Setelah makan di rumah makan, abang nanti ambil handphone ceweknya bang. Setelah diambil handphonenya sama abang, terus Dewa kejar abang, Dewa pukul abang. Bah! Begitu Dewa pukul abang, supaya kelihatan bener bang ini bang. Nanti abang Dewa teriakin maling. Nah habis nanti itu kan abang dimasak. dipukulin tuh. Ah dipukulin, minimal patah tulang lah. Bang Juma minimal patah tulang. Enak aja. Gimana bang? Sutradaranya pecat langsung. Ada aja. Parah. Setiap hari endingnya pasti bikin tertawa si Dewa ini. Di film ini masih ada kekurangan ini. Masih ada kekurangan pemain. Bagian bersihin spiteng mas Diri. Bersihin spiteng. Enggak. Enggak, jadi dukun ini kan saya bilang sama sutradaranya kalau bisa pas main dukun hantunya itu muncul. Nah, hantunya ini yang agak susah dicari. Oh, segar. Gitu. Segar, Bang. Segar. Segar. Cocok itu. Kamu jadi ceritanya itu kau di atas pohon sebagai hantu pohon, penunggu pohon beringin maksudnya gitu. Segar, cocok itu. Kemarin kan sempat dia minta kerjaan. Segar. Saya sudah ajukan. Kata teman-teman produser, ini cocok karena dia tidak butuh alat untuk hias, kan sudah lebih serem dari setan gitu kan. Tapi sutradaranya nggak mau, takut nanti orang di studio kosong, studionya pada lari semua keluar, itu jadi batal lagi. Segar itu cocok bang. Kemarin sempat dia ngelamar pekerjaan gitu kan. Dewa bilang coba deh di pasar malam ada nerima pekerjaan di rumah hantu. Nah ternyata Segar cocok di rumah hantu. Ternyata Segar itu nggak usah di make up bang, nggak usah di make up.
Terus ada mikir, Allahu Akbar. Jadi kalau diceritain ini, Wak, kenapa saya harus milih kamu? Cocok dek, cocok. Kenapa? Karena nanti tuh ketika si dukunnya ini kurang sesajen, si dukun ini dicabulin sama hantunya gitu loh. Mantap, mantap. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Bang. Dukunnya laki, boleh ya? Oh, enggak lah. Enggak. Bukan dukun cabul, tapi dukun yang dicabulin sama hantunya gitu. Telat kasih sesajen. Parah. Kalau dukun Edis, dulu kan Edis sempat buka praktek, Bang, waktu jadi dukun. Dia kan buka ini, mau praktek, Bang. Mau praktek jadi dukun, Bang, Edis. Kenapa bisa? Cocok itu. Nah, ini ada tamu dulu, Bang lah. Mudah-mudahan outstanding. Kasih Ahi dulu. Ahi, aku udah rindu sama beliau. Ahi, monitor Ahi. Ahi. Halo. Ahi. Pernah nggak Ahi orang ngunyah sabuk kelapa? Ini dia orangnya Ahi. Dilayani dulu. boleh. Makan siang. Iya. Ayo lanjut. Gimana, Bang? Gimana? Bang Aldos. Mau Ya. bertanya ini. Oh, mau bertanya. Bukan mau diskusi berarti ya. Cuma mau bertanya aja ya. Baik. Silakan. Iya. Di surah Al-Baqarah ayat 210 ini, yang datang hari kiamat itu Allah, sama kayak Isa. Iya. Terus Berarti surah Al-Baqarah ayat berapa, Bang? Ayat berapa? 210. 210. Yang datang siapa di situ? Allah. Nah, terus Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Nah, terus itu setelah hari kiamat atau sebelum hari kiamat, Bang? Pada hari kiamat. Yang dipertanyakan di situ? Kedatangan Allah. Enggak, yang ditanyakan di situ apa? Ya sama-sama kayak Nabi Isa gitu. Sama kayak Nabi Isa. Oh, Abang percaya dengan yang namanya Nabi Isa alaihissalam? Percaya, Bang? Saya. Loh, kenapa Abang nggak iman ini Al-Quran, Bang? Kalau Abang percaya? Ya kan Bang monitor. silsilahnya beda, Bang. Silsilahnya di dalam Islam atau di dalam kekristenan, Bang? Iya beda. Baik, kalau silsilah di dalam kekristenan itu, apakah silsilah Nabi Isa itu udah benar atau udah salah, Bang? Nggak tahu kalau benar salahnya, Bang. Baik, coba saya pengen tahu, Bang. Silsilah Nabi Isa sampai kepada Daud, coba. Yesus, Yusuf, Yakob, Matan, Eliezer. Terus sebutkan lagi, Bang, yang lain, Bang. Kurang tahu, Bang. Lah, gimana ini orang ngomong silsilah tapi nggak tahu. Bang Juma, silakan, Bang. Iya. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dimaknai dengan satu disiplin ilmu, bahwa berbicara mengenai Al-Quran cukup dengan terjemah, itu nggak bisa. Jadi harus dipahami bahwa Nabi Isa alaihissalam datang sebagai pertanda hari kiamat. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah falatamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi dia hanya sebagai tanda saja. Sedangkan yang Anda bawa surah Al-Baqarah ayat 210, Bismillahirrahmanirrahim.
Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dalalim minal gamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat. Jadi sudah kiamat, bukan lagi tanda-tanda. Jadi dua kondisi yang berbeda. Jadi pada hari kiamat tidak ada yang mereka tunggu selain kedatangan Allah. Bukan Allah yang datang, tapi perhitungannya, yaitu azab yang ditunggu-tunggu oleh siapa? Oleh mereka orang-orang yang ketika hidupnya di bumi itu melakukan maksiat, dan juga orang yang tidak melaksanakan kemudian aturan-aturan Islam secara utuh, secara sempurna. Itu maksudnya ayat suci itu. Jadi tidak ada yang mereka tunggu-tunggu. Mereka di sini siapa? Para pemaksiat. Orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Yang mereka tunggu itu tak ada lagi selain daripada azab. Azab dari Allah, siksaan dari Allah. Apalagi yang dia mau tunggu. Berbeda dengan umat Islam, yang mereka tunggu pada hari kiamat itu adalah syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi zulalim minal gamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Ya. Wa ilallahi turja'ul umur. Nah itu, kepada Allah lah segala perkara itu dikembalikan. Jadi tak ada lagi yang mereka tunggu. Kalau umat Islam menunggu syafaat, menunggu hisab dan seterusnya. Orang kafir tidak dihisab lagi. Ya tak ada lagi yang ditunggu selain daripada azab dari Allah gitu. Jadi tidak boleh kemudian Anda memahami Al-Quran itu, wah ini seperti ini dalilnya. Oh enggak bisa. Makanya dikatakan di ayat sebelumnya, fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'alamu annallaha azizun hakim. Maka jika kamu menyimpang, nah setelah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi yang dimaksud sini adalah orang-orang menyimpang, orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran Islam itu dengan sempurna, dan tidak melakukan kemudian ajaran agama Islam itu ketika datang kepadanya ketetapan aturan yang benar kepada mereka. Seperti itu saudara. Jadi jangan Anda maknai seperti apa yang datang seperti Nabi Isa. Enggak. Nabi Isa datang sebagai pertanda akan datangnya. Sedangkan yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah itu sudah kiamat tuh, sudah datang. Tak ada lagi yang ditunggu. Kecuali ya hasilnya dari perbuatan mereka yaitu menyembah kepada dewa-dewa. Maka ketika dia di akhirat nanti tak ada lagi yang ditunggu selain azab. Tak ada lagi yang lain. Gitu saudara. Di ayat itu umat Islam pada saat itu udah di mana, Bang? Umat Islam ada. Orang semuanya kemudian itu berkumpul di padang mahsyar. Semua manusia akan berkumpul di sana. Orang-orang kafir, orang-orang Islam, semuanya berkumpul di sana di padang mahsyar itu. Itulah hari terakhir. Yang dimaksud hari terakhir itu padang mahsyar. Itu hari terakhir maksudnya hari terakhir di mana nasib kita akan ditentukan. Apakah kita ke surga atau kita ke neraka. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar ini, manusia dikumpulkan di sana yang beriman, yang beramal soleh, itu dimasukkan ke dalam surga. Namun sebelumnya dihapuskan seluruh dosa-dosanya terlebih dulu oleh Allah. Mereka dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, zalikal fawzul azim. Surga itu adalah tempat orang-orang yang memiliki kemenangan yang agung. Mereka masuk ke dalamnya selama-lamanya dan mereka memiliki kehidupan yang agung di sana. Kemenangannya itu yaitu karena ketika di dunia dia tidak tergiur menyembah kepada dewa, tapi hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang ahad.
Sehingga ketika dia nanti di yaumil akhir, dimasukkan mereka ke dalam surga. Begitu saudara. Sedangkan kalian, ya tidak ada yang kalian tunggu selain azab. Tapi kalau semasa hidupnya itu orangnya baik, tapi bukan Islam, itu gimana Bang Zuma? Walaupun banyak orang pintar tapi tidak terdaftar di sebuah sekolah, sepintar-pintarnya dia tidak mendapatkan rapor. Kenapa? Karena dia tidak mendaftar sebagai mahasiswa, sebagai siswa. Harus. Sedangkan untuk mendaftar kemudian menjadi penghuni surga, itu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu mutlak. Itu kata kuncinya itu di situ. Sama seperti Yesus juga begitu kepada pengikutnya Bani Israel. Kunci keselamatan hidup kekal itu la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Tapi kalau Tuhan yang adil mah tidak begitu Bang Juma. Kalau misalnya selama di hidupnya di dunianya baik, itu harusnya masuk surga. Loh, walaupun itu bukan Islam. Bagaimana mau masuk surga kalau dia tidak mengakui penciptanya? Dia malah Kita menyembah kepada dewa. Hah? Mengakui Tuhan itu ada. Ya, tapi menyembah kepada selain daripada Tuhan gimana ceritanya? Kan nggak boleh. Yang tetap Tuhan. Menyembah kepada Tuhan yang mana? Yang keluar dari kubur gitu maksudnya? Mana bisa? Tuhan pencipta langit dan bumi lah, alam semesta. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Sementara kalian menyembah makhluk, bagaimana mau masuk surga? Yang kalian peringati sebentar lagi itu kelahiran Tuhan atau kelahiran manusia? Tuhan juru selamat. Ya, mana ada Tuhan lahir? Kan aneh. Masa Tuhan lahir? Ciptaan Tuhan yang lahir, yang kamu sembah. Bukan Tuhan itu. Ciptaan, namanya juga lahir. Lahir sudah pasti bukan Tuhan lah. Kenapa orang baik selain Islam itu diblosin ke neraka? Kalau baik itu mengasihi Tuhan, itu baik. Setelah mengasihi Tuhan, maka mengasihi sama manusia, itu baik. Bagaimana Anda bisa dikatakan mengasihi Tuhan kalau tidak menyembah kepada Tuhan? Mengasihi Tuhan itu artinya mentaati perintah Tuhan, terpaut akan perintahnya, setia akan aturannya. Itu mengasihi Tuhan. Dan mengasihi manusia, mengajak manusia juga melakukan hal ketaatan terhadap Tuhan. Itu. Ya, Anda menyembah bukan kepada Tuhan, mengajak orang lain juga menyembah kepada yang bukan Tuhan, bagaimana bisa dikatakan baik? Nggak bisa. Meskipun Anda melakukan kebaikan, membantu orang di sekeliling, tapi Anda kufur, ingkar terhadap pencipta Anda, ya sama aja. Apa kata Tuhan? Ya, aku yang memberikan rezeki kepada hambaku, ngapain kamu? Kamu justru melakukan pembangkangan terhadapku dengan sombong. Kamu sombong terhadapku. Habis itu kau mengatakan dirimu baik. Nggak ada yang baik. Aku udah kasih kau oksigen, udah kasih kau biji mata, udah kasih kau gigi. Tapi kau malah melakukan hal-hal yang tidak aku perintahkan. Mana perintahku untuk Natalan? Tidak ada. Mana perintahku ibadah minggu? Tak ada. Mana perintahku agar ke gereja? Tak ada. Agar makan babi, agar tidak bersunat, agar menyembah kepada selain. Ada nggak perintahnya? Tidak ada. Terus mimpi masuk surga? Pret. Surga itu hanya tempatnya orang yang taat. Taat pada perintah pencipta langit dan bumi. Kalau tidak taat, tempatnya kembali ke neraka. Mati kekal di situ. Lalu kenapa kalau Islam agama yang benar, kenapa manusia setiap lahir tidak di rahimnya orang Islam? Kenapa? Lah kan sekarang begini, Bung. Beruntunglah kamu yang lahir dalam keadaan bukan Islam. Dalam arti kata Muslim tetapi tidak melakukan syariat Islam setelahnya. Semua manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tua kalian yang membuat kalian seperti itu. Nah sekarang, keutamaan kalian sebagai seorang kafir, kau sudah makan babi, sudah makan anjing,
Sebuah maksiat kalau kamu sudah lakukan. Begitu hari ini kau bersyahadat, seluruh dosa-dosamu itu dihapuskan. Betapa indahnya hidupmu itu. Sudah kau rasakan babi, sudah kau rasakan tidak ibadah berpuluh tahun, tidak menyembah Tuhan berpuluh tahun. Semua dosa-dosa kau lakukan selama berpuluh tahun. Begitu kau terlahir kembali, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kau suci bersih, dosamu terhapuskan. Yang ada hanya amalan-amalan baikmu yang kau lakukan dulu pada saat menjadi Kristen. Tapi dosamu terhapus, bersih seperti bayi. Itulah yang disebut terlahir kembali. Kamu sudah merasakan semuanya? Kami tidak, dari lahir kami tidak pernah merasakan bagaimana babi itu, bagaimana minuman keras itu, bagaimana makanan anjing itu. Kalian mengatakan enak-enak, iya, tapi kami menahan diri untuk tidak mau merasakan itu. Padahal mulut kita sama, lambung kita sama, nafsu kita sama. Kami menahan diri, kalian tidak menahan diri. Menang kalian itu. Jadi jangan mengatakan, oh saya kan lahir dalam keadaan kafir. Tidak. Allah menciptakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan kejahatan. Allah menciptakan juga ketakwaan, menciptakan kebaikan. Yang mau jahat silakan jahat, yang mau bertakwa silakan bertakwa. Nah sekarang permasalahannya, apakah jahat ketika Tuhan yang Maha Suci diganti kedudukannya dengan melantik manusia yang keluar dari kubur sebagai Tuhan? Jahat tak itu? Ya jahat. Tuhan itu Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Pencipta. Tapi malah agamanya mengajarkan menyembah kepada ciptaan. Jahat enggak? Ya jahat. Kemana orang perginya orang jahat? Ya ke neraka lah. Masa ke surga? Surga itu tempatnya orang yang taat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekali dia berikrar Tuhan itu Maha Suci, maka dia tidak akan mau menodai kesucian Tuhannya hanya gara-gara melihat orang keluar dari kubur, melihat orang berjalan di atas air, melihat orang bisa membangkitkan orang mati. Lantas dikatakan itu adalah Tuhan. Rendah kali Tuhan kau buat. Hanya gara-gara bisa membangkitkan orang mati. Wah Tuhan ini, apa bedanya ente dengan orang-orang Athena? Ketika kemudian mereka melihat Paulus bisa menyembuhkan orang-orang sakit, orang mati dibangkitkan. Wah, mereka langsung lantas mengatakan, wah ini Dewa Hermes ini pasti Dewa Hermes. Nah sekarang sama seperti kalian. Ketika kalian melihat Yesus berjalan di atas air, membuat orang buta melihat orang lumpuh, kalian juga begitu. Ah ini Dewa Yesus, ini Dewa ini, pasti ini Dewa. Padahal Tuhan itu tidak begitu. Tuhan itu maha dahsyat. Apa yang dimiliki oleh Yesus itu hanya biiznillah. Hanya dengan izin Allah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Yohanes 5 nomor 30. Semua yang aku lakukan itu hanya karena izin Allah. Dialah yang menghendaki aku melakukan itu. Segala sesuatu aku lakukan itu karena aku melihat Allah. Karena dia memerintahkan aku melakukan itu. Nah, biiznillah. Berarti orang yang berakal sehat memandang kesaktian Yesus itu, mukjizat Yesus itu hanya sebagai titipan Allah kepada Yesus, bukan karena dia Tuhan. Padahal Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kata Yesusnya? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahkan kesaksian seluruh manusia yang ingin menuhankan aku. Apa itu? Bahwa semua mukjizat yang kulakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Selesai. Berarti dia berlaku mukjizatnya itu hanya mukjizat rasul, mukjizat utusan. Pantas dia mampu karena ternyata yang mengutusnya adalah pencipta yang maha dahsyat. Wajar. Coba lihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara agar melakukan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kamu kenal, seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus ini melakukan mujizat bukan dari dirinya, tetapi dari Allah yang telah mengutusnya, biiznillah. Begitu saudara Aldaus. Jadi gunakan akal sehat supaya bisa masuk surga. Kalau Anda tidak berakal, Anda tidak sampai ke surga. Gampang kok. Iya. Yang saya tahu itu Tuhan kan turun ke bumi itu pengen deket dengan kita gitu, deket dengan ya manusia. Allah. Kok Tuhan pingin dekat? Tuhan itu dekat. Yang ada pada diri kita ini roh Tuhan.
Yang ada di dalam diri kita ini berupa roh itu roh Tuhan. Kok dekat lagi? Bahkan Tuhan itu lebih dekat dari urat leher kita. Kita tidak dekat kepada diri kita. Kenapa? Karena Tuhan lebih dekat. Jarak manusia dengan urat lehernya itu tak ada kemudian jaraknya kan. Tetapi pencipta langit dan bumi mengatakan, aku lebih dekat daripada kamu ke urat lehermu. Coba, apa buktinya? Sekarang coba Anda pikirkan, siapa yang menahan lajunya pertumbuhan rusuk Anda? Anda atau ada kekuatan lain? Siapa yang menahan pertumbuhan gigi Anda tidak tumbuh seperti rambut? Anda? Bukan. Jangankan melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, Anda melihat pundak Anda sendiri pernah nggak? Nggak pernah. Kecuali menggunakan cermin. Pernah nggak Anda melihat kemudian? Nggak bisa. Nggak bisa Anda melihat pundak Anda. Bagaimana mungkin Anda mau melihat Tuhan? Pernah nggak Anda melihat batok kepala Anda yang bagian belakang? Nggak pernah. Dan itu adalah Anda kan? Tetapi Anda sendiri tidak bisa melihat diri Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa melihat Tuhan? Anda raba nih, bagian kepala, bagian belakang. Oh, ini kepala saya ya. Ya, ini milik saya kan? Ya, tapi pernah nggak Anda lihat? Gak pernah. Sudah berapa tahun usia Anda? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Pernah nggak Anda lihat batok kepala Anda bagian belakang? Nggak pernah. Itu aja yang Anda diri adalah Anda sendiri, yang adalah Anda adalah Anda sendiri, adalah sendiri Anda. Anda tidak bisa melihat Anda dirinya Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa melihat pencipta langit dan bumi? Jadi yang mengatur kemudian batok kepalamu itu siapa? Itulah Allah. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Aku yang mengatur semuanya. Aku yang mengatur semuanya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku yang mengatur semua dirimu itu. Aku lebih dekat. Pernah tidak kau melihat detik demi detik bagaimana tumbuhnya rambut setelah kau botak? Siapa yang mengatur pertumbuhannya itu? Aku Tuhan. Jadi kenapa kemudian Anda mengatakan supaya dekat? Lah, supaya dekat gimana? Allah itu meliputi semuanya. Allah itu tidak jauh. Allah itu meliputi alam semesta ini. Tidak ada yang lolos dari Allah. Nggak ada. Apapun itu. Bahkan susunan saraf-saraf di dalam tubuh kita. Bagaimana urat saraf yang menuju dari lengan kiri menuju ke jari-jari, siapa yang ngatur? Anda yang ngatur, bukan. Siapa yang mengatur ritme darah? Siapa yang ngatur? Siapa yang mengatur kemudian ritme air yang ada dalam tubuh Anda? Anda enggak, bukan Anda. Tapi aku Allah, akulah yang mengatur semuanya. Ketika kemudian aku menginginkan kau mati, mampus langsung seketika. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah Anda yang mengatur roh Anda? Tidak. Kemana roh Anda pada saat Anda tidur? Anda tahu? Anda nggak tahu. Aku yang mengaturnya. Aku yang mengatur itu semua, bukan ente. Lantas kau sombong. Kau menyangkali aku. Malah kau menyembah kepada yang bukan aku. Malah kau nyembah ciptaanku. Hanya gara-gara dia keluar dari tanah pada hari ketiga. Kamu kagum. Hanya gara-gara kau katakan dia menebus dosa mati untuk kau. Kau kagum. Aku nih yang menciptakan kau. Dari setetes air, kenapa kamu nggak kagum? Aku nih yang menghidupkan kau, yang sampai hari ini kau nggak ngerti bagaimana caranya kau bisa hidup, kau bisa berbicara, kau bisa berjalan, kau bisa duduk, bisa melihat, kupingmu bisa mendengar, lidahmu bisa merasakan berbagai macam rasa. Kenapa kamu tidak kagum padaku? Hanya gara-gara orang di pantai, di pohon kau kagum. Hanya gara-gara dia berjalan di atas air kau kagum. Aku nih aku yang menciptakan engkau dari tidak ada menjadi ada. Kenapa kau tidak kagum? Kenapa kau tidak sujud? Kenapa kau tidak datang untuk sujud beribadah mengucapkan syukur kepada aku? Justru kau mengucapkan syukur kepada makhluk yang justru bertuhan kepada aku siang dan malam. Kau baca Bibelmu, Yesus yang kau sembah sibuk menyembah aku malah. Beliau berpuasa 40 hari 40 malam untuk beribadah kepada aku. Beliau sujud untuk beribadah kepada aku. Semalam-malaman dia berdoa untuk ibadah kepada aku, meminta kepada aku. Datang ente justru berdoa kepada dia yang berdoa kepada aku. Di mana akalmu? Maka pantas fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lu masuk ke nerakaku. Lu pantas di sana kekal.
Karena otakmu aku udah kasih, aku udah ciptakan begitu sempurna dalam bentuk fi aksani takwim, malah kau seperti binatang hidup di bumi. Sombong kau, sombong. Kau mencari aku, sementara kau tidak bisa menemukan diri lu sendiri. Kau mau melihat aku, sedangkan melihat rohmu saja kau tidak sanggup. Mendengarkan pita suaramu saja kau tak sanggup. Kau sadar rasa manis itu ada, kau tahu pahit itu ada, tapi kamu tak mampu menunjukkan mana pahit itu, mana manis itu. Coba biji matamu lihat mana sih manis itu yang kau rasakan itu. Tak bisa kan? Tapi kau menghirup udara, kau bisa hidup tanpa kau beli. Udara bisa kau hirup tanpa kau bayar. Tapi kamu tidak pernah menerawang siapa yang mengadakan itu semua. Tuhan yang kau sembah, kalau aku tutup hidungnya selama 5 menit mati. Tapi tetap aja kau kagum samanya. Aku yang menciptakan siang dan malam. Kau lihat tumbuh-tumbuhan bertumbuh, dipangkas tumbuh lagi, dipangkas tumbuh lagi. Kau lihat ikan di lautan, diangkut sama nelayan. Bukan habis, malah makin bertambah. Kau lihat burung-burung, bukan semakin banyak burung-burung itu di penangkaran semakin habis. Tidak ada itu. Semuanya aku cukupi hidup lo. Tapi apa tindakanmu terhadap itu semua? Ingkar. Maka padamu saya katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Engkau adalah seburuk-buruk makhlukku. Kenapa? Aku memberikan kau akal, tapi kau lebih binatang dari binatang. Sebinatang-binatangnya binatang, tak ada binatang yang menyembah sesamanya binatang. Sebinatang-binatangnya binatang, tidak ada binatang yang dimakan oleh binatang yang lain lantas dituhankan oleh mereka sang binatang. Ente manusia hanya gara-gara ada orang di pantai, gara-gara takut bangsanya dirampas oleh Romawi, Anda katakan, wah penembus dosa ini Tuhan kita. Di mana otakmu? Kamu sudah tahu tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran utusanku. Kau sudah tahu hari itu adalah hari kelahiran dewa-dewa matahari, dewa bulan, dewa padi, orang-orang yang disembah oleh orang-orang terdahulu. Kamu udah tahu itu, tapi kau tetap aja menyembah kepada dia, memperingati hari itu. Di mana otakmu? Kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Maka pantas engkau lebih buruk dari makhluk yang lain. Seanjing-anjingnya anjing, tak ada anjing yang merayakan kemudian hari kelahiran Tuhannya, nggak ada. Itu fakta, itu real. Maka Al-Quran mengatakan, farikan hada, pantas manusia sebagian itu kemudian mendapat petunjuk. Wa farikan haqqa alaihimud dalalah, dan sebagian kemudian pantas memang sesat. Kenapa pantas sesat? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat dalam beragama. Itu fakta, dan itu yang terjadi sekarang hari ini. Tuhan turun ke bumi, ngapain? Supaya Tuhan dekat. Pret. Emang lu bisa hidup tanpa kehadiran Tuhan? Tak ada. Alam semesta ini hancur binasa tanpa kehadiran Tuhan. Alam semesta ini eksis karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengurus tanpa henti. Kalau Tuhan kemudian dikatakan menjauh, itu sifat makhluk. Karena Tuhan tidak terikat oleh jarak, Tuhan tak terikat oleh waktu, Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka kalau ada pendapat Tuhan turun ke bumi karena ingin dekat kepada manusia, berarti Anda sedang mengatakan Anda adalah penyembah dewa-dewa Roma Yunani. Tuhan itu meliputi seluruh aspek, tidak ada yang lolos. Tidak ada. Tidak ada yang lolos. Semua dalam pengawasan Allah. Tidak ada. Maka saya katakan kepada saudara, agama paganlah saudara kalau Anda mengatakan Tuhan turun ke bumi. Ngapain turun? Kalau dia turun berarti dia mau ngintip. Kalau dia mau ngintip berarti ingin mendengarkan informasi-informasi. Kalau dia ingin melihat-lihat, ingin mendengarkan informasi-informasi, ingin merasakan keadaan-keadaan, berarti itu sifat makhluk. Berarti dia tidak maha tahu. Berarti dia tidak maha mendengar. Berarti dia tidak maha melihat. Berarti dia gagal menjadi Tuhan. Sebab Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui. Untuk mengetahui sesuatu tidak butuh dia datang. Untuk mendengarkan sesuatu tidak butuh dia datang. Untuk melihat sesuatu tidak perlu dia datang. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi alam semesta. Jadi kalau Anda turun ke bumi, itu Krishna, itu Zeus, itu Horus, itu Atis, itu Mitras. Yang turun ke bumi itu Dewa Mitra itu.
Dewa Hermes itu yang turun dalam ajaran mitologi Romawi Yunani. Tuhan itu tidak begitu sifatnya. Tidak ada yang lolos dari Tuhan apapun. Bahkan dalam hatimu berbisi Tuhan tahu. Jadi untuk apa Tuhan itu kemudian Anda sifati dengan sifat makhluk? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama seperti Tuhan itu. Itulah Tuhan yang betul. 2 Samuel 7:22. Pencipta alam semesta maha tinggi dan tidak serupa dengan apapun. Saya kira begitu. Kebetulan saya ada kegiatan. Kalau masih ada silakan. Saya ada kegiatan jam sedikit lagi. Silakan Pak. Siapa ini yang temannya ini bisa? Aldo. Pak Aldo. Woi. Silakan. Gimana dong dia? Ya, Sahabat Izzi, barakallahu fiik. ya emang si manusia itu udah lama. Sabuk kelapa yang di mulut jangan dikunyah terus. Apa sih kawan ini ah? Mulutnya kecil. Bukan mulutnya penuh sabuk kelapa. Iya tapi itu Bang, kalau diskusi jangan lagi makan sagon. Abang lagi makan sagon kayaknya ya, Bang. manusia kan terbatas, makanya Indra barakallahu fiik. makanya Tuhan turun itu biar dilihat. Masih menganggap belum Tuhan. Kalau Anda anggap turun, malah Anda memandang remeh Tuhan itu. Seakan-akan Tuhan itu tidak maha tahu sampai dia harus tahu. Anda kemudian ingin mengetahui satu permasalahan atau sesuatu objek. Anda datang kan? Kenapa Anda datang mendekat ke objek tersebut? Karena Anda tidak maha tahu. Pencipta langit dan bumi maha tahu, ngapain dia datang? Tuhan meliputi segala sesuatunya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu jelas itu. Kalau dia turun berarti dia punya kelemahan. Coba saya tanya satu pertanyaan. Apakah Tuhan alam semesta ini tidak sanggup menghapus dosa manusia tanpa dia turun menjadi manusia? Coba kau jawab. Sanggup, Nah, sanggup. Ya sudah. tapi kan upah dosa itu maut, Bang. Iya. Upah dosa adalah maut, itu kan jurusnya Paulus. Mana firman Tuhannya mana? Firman Tuhannya. Bahwa dosa itu adalah maut. Gak ada. Ya nggak ada. Berarti ada sesuatu yang ingin dijual oleh Paulus. Kenapa ajaran di Alkitab itu dicampur-campur gitu, Bang? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa dicampur-campur? Karena ada kekuatan dunia, ada kekuatan di dunia ini, ada komunitas yang memiliki kekuatan di bumi ini yang ingin kemudian berkuasa, tapi tidak ada utusan yang datang kepada mereka. Mereka bukan bangsa pilihan. Mereka ingin eksis, sehingga mereka mengambil terjemahan kitabnya agama lain. Sahabat atau Sukran, mereka mengambil kitabnya agama lain, terjemahannya digunakan, lalu dicampurkan dengan ajaran paganisme, trinitas, trimurti, digabung. Terjadilah apa yang dikatakan sinkretisme, penggabungan antara ajaran paganisme dengan ajaran tauhid. Lahirlah agama saudara. Kenapa dicampur adukan? Bukan hanya sesederhana itu memiliki beberapa kali evolusi, revisi, koreksi dan seterusnya hingga disatukan menjadi sebuah kitab. Gitu. Dijadikan jadi satu kitab. Jadi kenapa dia dicampur aduk? Karena memang bukan firman Tuhan, hanya kumpulan-kumpulan daripada pemberitaan-pemberitaan yang disusun oleh orang-orang yang tidak dikenal, lalu digabung menjadi sebuah kitab, jadikan sebagai landasan kemudian untuk beragama.
Karena tidak ada, mereka sudah punya agama, mereka sudah punya keyakinan, mereka punya kepercayaan, tapi mereka tidak punya kitab. Maka mereka mencari kitab-kitab yang sesuai dengan kepercayaan budaya turun-temurun adat istiadat nenek moyang mereka. Turun ke bumi menjadi manusia. Cocok dengan apa? Cocok dengan Filipi. Diambillah kitab Filipi. Mereka hidup suka makan babi. Diambillah ajaran Paulus. Mereka hidup tanpa bersunat, gak mau disunat. Diambillah ajaran Paulus. Cocok, ini yang cocok. Ya, dipakai. Yang tidak cocok ditolak. Makanya ada yang disebut Injil Apokripa. Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak digunakan. Begitu, saudara. Kenapa tidak digunakan itu? Ya karena itu tadi, tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Coba kalau mereka menggunakan Injil Filipus. Injil Filipus itu menyatakan Yesus itu menikah, kawin, punya istri. Apa mungkin mereka mau dewa mereka turun ke bumi beristri? Nggak mau, maka ditolak Injil itu. Padahal Filipus ini adalah murid Yesus yang menerima mandat, yang punya legalitas langsung dari Yesus untuk memberitakan Injil. Lukas tidak, Markus tidak, Yohanes tidak, penulis Yohanes tidak, penulis Matius tidak. Paulus apalagi? Yang mendapatkan mandat untuk memberitakan Injil berdasarkan kitab saudara hanya satu murid. Namanya Filipus. Tapi ke-12 muridnya semuanya menerima firman. Gitu. Adakah Injil Gumasa? Kira begitu saudara Aldois. Ya, yang saya bingung tuh Alkitab itu kan perintah kan. Kenapa di gereja itu bagian itu tidak dilaksanakan gitu. Di perjanjian lama gitu kan ada itu kayak dilarang makan babi gitu. Karena sejatinya kitabnya Yahudi itu hanya dipakai sebagai alat untuk melancarkan aksi pengajaran terhadap bangsa lain akan penyembahan terhadap dewa mereka. Supaya dianggap itu ajaran dari Tuhan, mereka mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Supaya ketika orang menyembah dewa, mereka seakan merasa bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan Yahudi, padahal bukan. Mereka itu menyembah dewa nenek moyang mereka sendiri dalam nama Yesus Kristus. Makanya ada tanggal 25 Desember. Itu bukan dari Yahudi itu. Bukan. Jadi kitabnya agama Yahudi itu cuma dipakai sebagai tameng. Ketika ada tuduhan bahwa agama kita adalah agama pagan, nah bisa ditutupi dengan adanya perjanjian lama kitabnya Yahudi. Itu teknik, itu trik aja itu. Tidak ada pun manfaatnya itu. Apa coba manfaatnya perjanjian lama ada di agama Anda? Ada manfaatnya? Enggak ada. Apa manfaatnya perjanjian lama? Yang saya tahu mau ada nubuat Mesias. Nah itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi dengan konsep yang ada di kekristenan. Dibantah Yohanes 11:45 sampai nomor 57 bahwa penyaliban itu terjadi karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas sama bangsa Romawi. Bukan seperti yang diajarkan gereja, dosa kita ditebus. Nggak ada itu cerita. Nggak ada. Berarti itu masalah politik itu. Politik. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yesus berkongko-kongko disepakati ingin dibunuh, ingin disalibkan. Kenapa? Karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Yahudi, orang Romawi. Begitu. Tidak ada itu karena dosa waris, karena dosa satu manusia yaitu Adam, karena ingin nebus dosa kita. Itu nggak ada, itu buatan muncul belakangan. Dan dijadikanlah perjanjian lama yang adalah perjanjian baru milik orang Yahudi itu sebagai alat tameng untuk melancarkan aksi-aksi itu. Tidak ada itu. Coba baca sekali lagi, saudara-saudara Kristen, tolong sekali lagi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Betulkah Yesus itu ingin dibunuh hanya gara-gara faktor ekonomi politik atau gara-gara faktor dosa waris? Silakan Anda baca. Tentukan sikap setelah Anda membaca di situ. Baca itu. Karena yang tahu tentang kejadian
Yesus itu dibunuh karena apa? Adalah orang Yahudi. Imam-imam pada saat itu, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, mereka lah yang tahu. Mereka yang tahu apa latar belakang mereka ingin membunuh Yesus, mereka yang tahu, bukan kita. Bukan Islam, bukan Kristen. Yang tahu adalah mereka, karena mereka pelakunya. Tanya kepada mereka, hei kamu orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, apa sebabnya kalian ingin membunuh Yesus? Apa jawabannya? Kami takut bangsa kami dirampas oleh kekaisaran Romawi. Titik. Oh itu rupanya. Iya, apalagi? Bukan karena ingin menebus dosa. Mana ada? Dosa ditebus di kami itu dengan cara apa? Bertobat. Dengan cara kembali dari jalan-jalan kami yang tercemar, yang mencemarkan diri kami. Bertobat, lalu kami mendamaikan diri kami dengan mendekatkan diri kepada Elohim dengan cara mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan. Binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Gitu. Tanya kepada mereka, kenapa kalian ingin membunuh Yesus? Nah, tanya, pasti mereka jawab. Karena kami tidak mau bangsa kami dirampas oleh tentara Romawi, oleh bangsa Romawi. Belakangan muncul, Yesus mati untuk dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tapi juga untuk dosa dunia. Pret. Arang aja loh. Yang tahu tentang itu ya orang Yahudi. Kalau di Islam, wa makaru wa makarallah. Mereka ingin membuat makar. Makanya mereka ingin membunuh. Mereka melakukan kesaksian palsu agar membunuh Nabi Isa. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Isa. Tidak diizinkannya mati untuk keserakahan mereka. Itu yang terjadi. Di Bible juga diceritakan begitu. Aku tidak akan mati. Tuhanku tidak akan menyerahkan aku kepada kematian. Itu kata Yesus berdasarkan ucapan beliau bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Ya selesai. Gitu saudara. Berarti Yesus di dalam Alkitab itu ada berapa sih Bang Juma? Banyak. Bukan cuma satu. Sesuai dengan ucapan Yesus sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada penyesat memakai nama Yesus. Berarti di dalam kitab saudara ada Yesus palsu. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dan dia akan berkata, akulah Kristus. Apa dia tujuannya apa dia memakai namaku? Untuk menyesatkan banyak orang. Itu menyesatkan banyak orang. Banyak gak orang menyesat dengan menggunakan nama Yesus? Banyak. Siapa mereka ini? Ya termasuk saudara. Yang mengucapkan dalam nama Yesus. Iya, sekarang Anda mengajak orang lain merayakan kemudian 25 Desember itu dalam nama Yesus. Yang ngajarin siapa coba? Kalau bukan kekuatan gaib yang datang membisikkan kalian secara berkelompok kompak merayakan tanggal 25 Desember itu siapa? Yesus kah? Anak Maria kah? Tidak. Lalu dari mana instruksi perintah itu? Kalau emang saya salah, kenapa doa saya dikabulkan? Oh, Tuhan itu maha mendengar. Kan udah kubilang tadi. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan malu mengklaim dirinya maha pengasih, maha kaya. Apabila ada ciptaannya yang meminta kepadanya sekedar makan tidak diberinya. Tuhan malu. Tuhan itu tidak pilih kasih dalam hal rezeki. Tidak. Oh ini yang menyembahku, ini aku kasih harta. Ini yang tidak menyembahku, ini yang aku miskinkan. Tidak begitu Tuhan itu. Siapapun ente, yang hambaku, yang ciptaanku, aku cukupkan. Kalau misalnya Tuhan itu pilih kasih, maka akan ketahuan yang kurus-kurus itu orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Kenapa? Tuhan tidak memberikannya rezeki. Yang gemuk-gemuk cuman yang menyembah Tuhan yang benar. Maka orang semuanya akan pindah mengikuti agama yang gemuk-gemuk semua.
orang-orang miskin, orang-orang kulus, karena Tuhannya tidak benar. Tuhan yang benar tidak memberikannya rezeki. Siapa yang mau kulus? Tak mau kulus. Ini kenapa kaya-kaya ini? Oh, Tuhannya benar. Ayo pindah yuk. Yeay. Itulah tadi yang saya katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah pencipta langit dan bumi menciptakan manusia dengan dua keadaan. Yang pertama, manusia itu bisa jahat. Yang kedua, manusia itu bisa bertakwa. Nah, apakah bisa dilihat dari hartanya? Bukan. Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, terlepas dia disembah ataupun tidak disembah. Karena Tuhan itu maha mendengar. Ini hambaku ini butuh makan, aku kasih. Ini hambaku ini butuh harta, aku kasih. Itu bukan berarti Tuhan yang, wah yang saya sembah ini Tuhan benar ini. Lalu bagaimana dengan orang yang pergi ke sesajen, ke kuburan? Pulang-pulang nomor buntutnya naik. Wah, tembus. Akhirnya Tuhannya benar gitu. Tuhan saya benar ini. Sembahan saya benar. Akhirnya diajalah anak-anaknya semua pergi kuburan situ. Begitu maksudnya? Ya enggak dong. Bukan begitu caranya. Memandang Tuhan itu enggak begitu. Ayam aja dikasih harta kok. Ayam dikasih hidup kok. Cacing tanah dikasih. Bahkan kuman-kuman juga dikasih hidup. Tuhan itu adil dalam hal itu. Tetapi ini berbicara keselamatan akhirat. Allah melihat ketakwaan. Allah melihat siapa di antara kita yang bertakwa kepadanya. Bukan melihat siapa yang paling banyak hartanya. Tidak. Begitu. Jelas Al-Quran kok jelas banget Bang Zuma. Padahal kan iya, nggak bisa baca tulis. Kok bisa nah itu dia. Iya, karena yang datang kepadanya itu adalah roh kebenaran. Tidak ada yang terlontar dari lisannya sesuatu yang berasal dari pribadinya. Kalau berasal dari pribadinya hancur. Karena beliau adalah manusia, beliau bukan Tuhan. Tapi karena yang diucapkan itu adalah kalimat ilahi, kalamullah, ucapan Allah pencipta langit dan bumi, tidak mungkin ada salah. Jangan dikatakan, wah ini ucapan beliau. Tidak mungkin. Tidak mungkin ucapan beliau. Itu adalah kalamullah. Berasal dari Sang yang maha mengetahui. Segala sesuatu ada padanya pengetahuan itu. Ketika beliau berfirman melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, mustahil ada kesalahan di dalamnya. Makanya jangan heran. Kenapa Al-Quran itu benar? Kenapa Al-Quran itu senantiasa tidak lekang dimakan zaman? Tidak urung kemudian dihantam oleh kebenaran ilmu modern. Kenapa? Karena yang mewahyukan Al-Quran adalah yang maha mengetahui dari segala sesuatu yang ditemukan oleh manusia. Sehebat apapun manusia, ilmu Allah jauh lebih tinggi. Makanya Al-Quran itu tidak pernah tertinggal oleh keadaan zaman secanggih apapun. Sehebat apapun zaman manusia, Al-Quran tidak pernah ditinggal. Berbeda dengan kitabnya Anda kan ya. Di kitab Anda itu di imamat dan juga di bilangan 14 dikatakan orang yang kena panu itu dikurung 7 hari 7 malam tanpa mandi, tanpa ganti baju. Kalau imam sudah periksa, ternyata panunya belum sembuh, bagaimana solusinya? Dikurung lagi selama 7 hari, 14 hari dia dikurung. Apa yang terjadi? Bukan sembuh, malah biji mata yang hitam itu bisa tumbuh panu. Kalau begitu bisa nggak itu dipakai zaman sekarang? Enggak. Sekarang kalau ada orang kena panu, tinggal ke belakang rumahnya Pak Bom cari pohon galingkang, gosok, sembuh. Al-Quran bisa nggak mengalami keadaan seperti kitab Anda? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalimat Allah, kalamullah, ketetapan-ketetapan dari Sang yang maha mengetahui, Sang pemilik ilmu pengetahuan. Gampang kok.
Interupsi Bang Juma, Allah di Quran itu Luar biasa kata-kata Bang dalam Juma ya. perumpamaan siapa? Sebentar ya, terus sebentar. Masya Allah ya Bang Juma ini cerdas. Sabar dulu terus kan baru udah masuk. Biasalah punya adab. Itu ada tulisannya Oten naik bawa adab katanya. Gampang kok sebenarnya. Ah, jadi Bang Juma gini, maaf ya tadi begitu lugas tegas ya Bang Juma ini. Nah ada masalah gini Bang Juma. Masalahnya katanya Bang Juma ini menyesatkan katanya. Padahal yang saya tahu yang ini dari Kristen-Kristen yang lain ya 99,9% mengatakan Bang Juma ini adalah menyampaikan data. Tapi ada yang 0,1% menyesatkan. Gimana Bang Juma? Tolong tanggapi di. Sebentar dulu ya. Ini ada pertanyaan di bawah harus dijawab. Silakan Bang Juma. Gimana Bang? Ini kan ini ada komunitas. Siapa yang kena panu siapa? Silakan Bang Juma, mungkin bisa ditangkap tadi Bang Juma. Ya, diulang. Jadi gini, sebentar ini terus sampai GT gatal sebentar gatal. Jadi gini Bang Juma, kalau tidak bisa jadi manusia Bang, bisa kan? Sabar, oke ya. Manusia, Sebentar. lanjut. Ini kan Bang Juma, kadang kan dulu jadi persepsi orang terhadap Bang Juma nih atau paradigma orang kepada Bang Juma ini sudah terbalik Bang Juma. Kalau dulu nih katakan, oh Juma itu penyesat katanya, modal congor katanya dulu nih. Tetapi hasil survei saya mengatakan sekarang 99% itu mengatakan Bang Juma ini sebenarnya orangnya benar katanya. Tegas, lugas dalam menyampaikan kebenaran. Ini terbalik. Kenapa bisa terbalik begitu Bang Juma? Karena dulu dikatakan penghujat atau adanya apapun istilahnya, tetapi sekarang terbalik bahwa Bang Juma ini dari pihak mereka ya, bukan kata Islam ya, bahwa Bang Juma ini katanya sekarang benar katanya, cerdas, cermat. Seperti itu. Kenapa jadi berbalik mereka Bang Juma? Silakan. Jadi gini, Bang Baal. Ini pertanyaan bagus. Dulu mereka itu tidak membaca Bible. Mereka hanya mendengarkan kemudian khotbah. Jadi itu secara turun-temurun. Jarang mereka membaca. Kenapa? Daya tarik tak ada. Tidak seperti Al-Quran. Daya tariknya itu cukup kuat. Nah sekarang begitu kita tampil, hadir tiba-tiba, mereka penasaran. Jadi dulu ketika kita tampil di awal-awal mereka marah. Apa sih? So tahu, so pintar. Apa sih orang ini? So hebat gitu. Akhirnya kita tidak berhenti. Tetap aja kita jalankan. Lama-lama mereka marah, kesal dan seterusnya. Akhirnya mereka mengambil Bible. Mereka cuma tidak menjepitnya lagi. Ketika mereka ibadah hanya menjepit diketek dari rumah ke gereja, sampai di gereja mereka hanya membaca dalil yang ditunjuk. Setelah itu tidak dibaca lagi. Jarang di antara mereka yang rajin membaca. Setelah mereka baca, kaget dia kan? Kaget, ternyata yang disampaikan Bang Suma itu betul. Ternyata dia tidak mengada-ngada orang ini. Ada benar-benar yang disebutkan itu betul-betul tertulis di kitab kita rupanya. Akhirnya mereka apa? Diam sambil menyimak, diam sambil mengintip, diam sambil memperhatikan, diam sambil belajar. Akhirnya yang tadinya marah, wah ini benar orang ini. Yang disampaikannya ini betul-betul tulus. Apa sih yang dia kejarnya? Kalau dibilang dia mengejar materi, wah kurasa enggak lah. Tapi apa yang dikejarnya? Oh ternyata memang misinya adalah untuk misi penyelamatan manusia. Untuk membantu negara mencerdaskan anak bangsa. Nah itu bukti. Itu keadaan sekarang. Makanya berbondong-bondong orang-orang yang memahami Bible berdasarkan atas paparan-paparan para apologet Islam yang tak ada tendensi ekonomi di sana, itu mereka cenderung mengucapkan syahadatain, baik itu melalui TikTok maupun di tempat mereka tinggal. Itu real itu. Banyak yang diskusi denganku, Bang Suma,
Saya yang tadinya ini Bang Suma, saya yang tadinya melawan Anda, tadinya benci kepada Anda, alhamdulillah saya sudah syahadat 6 bulan yang lalu Bang, udah syahadat 3 bulan yang lalu Bang. Kayak gitu-gitu, itu fakta, itu banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Dan saya sendiri sebagai bagian daripada para apologet merasakan bahwa teman-teman kita alhamdulillah banyak yang semakin mendekat kepada Islam, bahkan sudah masuk di Islam. Begitu Bang Baal. Masya Allah. Jadi memang awalnya dari nawaitunya ya. Niatnya Iya. Bang Juma itu bukan semata-mata materi ataupun persepuluhan apapun lah istilahnya ya. Dari niat itu, jadi Bang Juma ini menyampaikan apa yang memang yang secara keilmuan seperti itu apa adanya, kan ikhlas kan ya, lillahi ta'ala seperti itu ya. Kemudian dari penjelasan, penuturan apapun yang disampaikan oleh Bang Juma, memotivasi mereka-mereka yang dulunya hanya jingkrak, salto begitu saja kan, mabuk-mabuk, akhirnya loh, ini orang ini penghujat nih, saya baca di Bible, ternyata betul. Baca lagi, betul. Inilah bagaimana Bang Juma ini tujuannya memang itu tadi, mencerdaskan anak bangsa untuk belajar membiasakan membaca. Betul Bang Juma, luar biasa. Terus kira-kira dari sisi Bang Juma nih, atau secara keimanan Bang Juma gitu, apa faedahnya? Mereka bilang, ngapain lu baca-baca Bible? Ngapain? Apa nih Bang Juma dari sisi keimanannya? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi dengan adanya keadaan ini ya, kita memberikan sesuatu pengajaran kemudian tanpa tendensi kebencian atau tendensi ingin mengolok-olok. Paling tidak tujuan kita itu adalah bagaimana orang-orang ini bisa menyadari bahwa untuk menjadi benar di hadapan Tuhan itu kita harus berakal sehat. Contoh pertanyaan saudara kita tadi kan, pertanyaan saudara Aldaus, kenapa Al-Quran itu ya membacanya itu menghantarkan orang paham Al-Quran itu kok serba tahu gitu. Nah sedangkan di dalam Bible kata beliau tertulis tapi tidak dipraktekkan, tertulis tetapi tidak memberikan sebuah keadaan di mana pemegang kitab itu tidak kemudian mempraktekkan apa yang tertulis di dalam. Saya jawab, Al-Quran itu wahyu dari pencipta langit dan bumi, tidak mungkin terdapat kesalahan di dalamnya, dan itu tidak akan pernah bisa tergerus oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Bible. Contoh misalnya yang tadi saya katakan penyakit panu di Imamat 13. Dikatakan di Imamat 13 itu bila ada orang yang kemudian mengalami bintik putih, maka dia harus dikurung selama 7 hari lamanya. Jikalau dikatakan begini, apabila kulit seseorang ada lecur karena api atau daging liar yang timbul padanya menjadi panu yang keputih, kemerah-merahan atau putih saja, maka imam harus memeriksa panu itu. Bila ternyata bulu pada panu itu berubah menjadi putih juga dan panu itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang itu najis karena itu adalah penyakit kusta. Dari agama terdahulu, ajaran terdahulu, orang kena kusta itu orang najis gitu. Namun apabila kulit seorang ada lecur dan seterusnya, maka imam harus memeriksa panu itu. Kalau dia ternyata benar-benar panu katanya, maka dia harus dikurung selama 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panunya itu memang meluas pada kulit, maka harus imam menyatakan orang kena panu ini adalah najis. Tetapi kalau panu itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itulah bengkak lecur, dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu hanya bekas lecur. Ini banyak sekali kemudian pengobatan-pengobatan yang sudah tidak bisa dipakai. Kalau penyakit panu harus dikurung 7 hari lah, segala macam lah. Itu sudah tidak cocok lagi dipakai saat sekarang. Begitu saudaraku. Jadi
Ya, itulah keadaannya, bahwa kita menyampaikan sesuatu yang betul. Bukan menyesatkan orang, tapi menyatakan kebenaran. Meskipun kita beda keyakinan, tapi kita jujur menyampaikan apa adanya. Berbeda dengan mereka, mereka menyampaikan sesuatu tidak berdasar terhadap yang seharusnya muncul di dalam kitab mereka. Saya kira begitu. Ini data valid Bang Juma tadi ya. Juma, Silakan aja. kalau Bang Zuma kan menyampaikan kebenaran, mencerdaskan anak bangsa. Kenapa cuma dari kalangan Kristen saja Bang Zuma menyampaikan kebenarannya? Iya, jadi alasannya jelas Bang. Karena agama Kristen itu adalah agama syiar. Apa itu agama syiar? Mereka memiliki amanat agung. Ajakan kemudian untuk menjadi Kristen. Ya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, agama Kristen itu gencar mengajak orang Islam untuk masuk Kristen. Buddha tidak, Hindu tidak, Yudaism tidak, ateis tidak, hanya Kristen. Dan bukan hanya gencar melakukan ajakan orang masuk Kristen, tidak. Dengan cara apapun mereka lakukan agar orang itu bisa masuk ke agama Kristen. Berpura-pura jadi Islam, berpura-pura jadi penganut agama lain, itu mereka lakukan. Karena memang sudah diperintahkan. Filipi 1 nomor 18 disuruh kemudian untuk mengelabui demi untuk mengajak orang lain itu masuk ke dalam agama saudara. Itu mengenai Kristus, baik disampaikan dengan maksud palsu, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud mengelabui, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Barang siapa percaya dibaptis, yang tidak dipercaya akan dihukum. Itu perintah. Maka yang terjadi, ya harus kami membantah agama ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Harus kita bantah. Tujuan bantahannya adalah itu tadi, untuk menyadarkan bahwa kamu sedang mengajak orang ke neraka, bukan mengajak orang ke surga. Dengan cara apa? Kita buktikan dalil-dalilnya. Dari Al-Quran ada, dari Bible juga ada. Seperti itu adanya Bung. Saya kira begitu. Sementara di tempat saya sudah mau ibadah asar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat pada sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jadi kalau ada yang kena penyakit panu, tidak ada uang untuk berobat, coba Anda praktekkan Imamat 13, nomor 23 sampai seterusnya sampai nomor 28. Mudah-mudahan setelah Anda mengurung diri Anda dalam peti, tanpa mandi, tanpa ganti baju selama 7 hari, panu Anda bisa sembuh. Selamat mencoba ya. Baik teman-teman, silakan dilanjut. Bang Juma, pertanyaan terakhir. Kenapa ibadah umat Islam itu dipanggil Bang Juma? Nah, kenapa ibadah umat Islam itu dipanggil? Jadi di Islam itu memang perintahnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Islam itu diperintahkan sekelompok dari manusia di atas muka bumi ini yang berfungsi untuk mengajak orang kemudian apa? Menuju kepada kebaikan, menuju kepada yang ma'ruf, menuju kepada keselamatan. Panggilan azan untuk ibadah itu panggilan manusia untuk selamat, agar manusia itu tidak lupa akan Tuhannya. Kenapa? Semakin canggih hidup di bumi ini, semakin pengaruh hidup dunia itu semakin nikmat, semakin indah. Coba lihat, saya sekarang usianya kepala 4. Dulu belum ada HP. Masih kita melihat anak-anak berbondong-bondong ketika azan itu berlomba-lomba ke masjid, kejar-kejaran mereka sampai ke masjid bercanda dan seterusnya. Zaman sekarang sudah ada HP. Mereka sulit untuk diperingatkan untuk menuju kepada Allah. 50 tahun ke depan, kalau tradisi Islam itu dihilangkan, maka hancur dunia ini. Makanya semakin dunia canggih, semakin Islam memudar, semakin menuju kepada kebinasaan alam semesta. Kenapa harus ada panggilan? Contoh, Anda ingin berangkat ke Makassar. Tiket Anda hari Senin pukul 9 pagi.
Anda sudah pegang tiketnya, tertulis hari Senin pukul 9 pagi. Anda berangkat kemudian ke terminal, ke bandara. Anda masih dipanggil kan? Pengumuman disampaikan kepada penumpang dengan plat kendaraan DD777. Sebentar lagi mau berangkat, naik Miki. Diingatkan bukan? Dengan kendaraan plat DD778 of A. Sudah mau mi berangkat, siap-siap Miki berangkat. Jangan Miki dulu kencing, mau mi naik. Naik Miki sekarang. Udah diingatkan, padahal sudah ada tertulis, sudah dipegang kemudian tiketnya, tahu jamnya, tahu nomor pesawatnya, tahu kapan dia duduk, kapan dia nomor berapa kursinya, masih tetap diumumkan, masih tetap dipanggil. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu kadang lalai. Lalai. Keasikan main game. Dia lihat jam, berangkatnya jam 9, begitu lihat jam baru jam 8. Dia lihat sekelilingnya kok jadi gelap. Ternyata tadinya pesawatnya jam 9 pagi, di jam tangan baru jam 8, tapi karena keasikan dia lalai, lihat sana sini, setelah dia simpan HP, ternyata sudah jam 8 malam, tinggal pesawat. Itu yang dimaksud kenapa harus dipanggil, diingatkan, saling mengingatkan. Itu karena kalau tidak ada yang mengingatkan, manusia akan semakin cinta kepada dunia. Kenapa? Dunia daya tariknya itu melebihi dari magnet. Dan semua fasilitas di dunia itu semakin hari semakin canggih, semakin memanjakan kita. Semakin memanjakan jasad kita ini. Semakin memanjakan syahwat kita ini. Semakin memanjakan. Maka apa yang terjadi? Orang semakin jauh dari Tuhannya. Ketika orang semakin jauh dari Tuhannya, semua masuk ke neraka. Maka Islam datang sebagai jalan keselamatan. Maka ada panggilannya setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang sedang asik mengejar dunia, mendengarkan itu, seketika meninggalkan dunianya sementara untuk tunduk sujud menuju kepada Tuhannya, Rabbus samawati wal ard. Hayya 'alas shalah. Wahai kalian pecinta dunia, wahai kalian yang mengejar dunia, mari menuju pada salat. Mari salat. Mari salat. Mari salat. Salat dulu. Setelah salat bertebaranlah kalian kemudian mencari hidupmu di bumi. Tapi tiba waktu asar, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Jangan terikat, jangan tergadai dengan kemenangan semu, kebahagiaan sementara. Tanggalkan itu dulu. Mari menuju kepada Tuhanmu, menuju kepada kemenangan yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak ada yang besar di bumi ini yang kau kejar. Harta sifatnya sementara, wanita sementara. Yang besar itu Allah. Yuk, mari sholat. Sujud, sujud kepada penciptamu. Itu di Islam. Itu di Islam. Jadi, penggenapan nubuatan Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Akan tetapi seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepada aku. Sujud. Bukan jingkrak, bukan salto. Sujud. Dan hanya dipraktikkan oleh dinul Islam. Mulai dari Saban sampai Maroke, dari timur sampai barat, selatan, utara, semuanya sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesaya 66 nomor 23. Yesaya 66 bab yang sama nomor 17 nomor 8. Aku Tuhan akan datang membakar seluruh manusia yang memakan babi dan juga makan balau tikus. Jadi dua tergenapi. Orang Kristen makan babi, ancamannya dibakar api neraka. Orang Islam sujud beribadah,
tunduk kepada Tuhannya, diganjar dengan jannah surga. 2 tergenapi di situ. Yang makan babi Kristen, yang sujud menyembah Islam. Siapa yang diselamatkan dan siapa yang dibakar api? Jelas, yang diselamatkan yang sujud, dan yang dibakar api adalah pemakan babi. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah Anda masuk dalam golongan pemakan babi atau golongan sujud? Makan babi. Siap-siap bulu anusmu dibakar oleh Allah. Insyaallah. Saya kira begitu teman, saya ibadah dulu. Saya juga ada kegiatan ini, teman-teman, saya mau bergerak ke gunung, persiapan kumpulan Persatuan Profesor Universitas Sultan Hasanuddin. Ada rencana tanggal 26 untuk mengadakan kegiatan di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Kebetulan saya sendiri diminta untuk memberikan materi, salah satu narasumber memberikan materi, dan saya harus ke gunung dulu. Materinya tentang Oten bukan Bang Juma di sana? Kebetulan ketua kegiatan itu adalah seorang mualaf dari Manado. Oh, iya. Beliau minta untuk dikuatkan akidahnya terkait pembeda antara hamba Tuhan dan hamba setan. Nah itu. Wah, Masya Allah. Tapi Bang Juma, boleh sedikit Bang Juma, ya tidak lebih dari 2 menit gitu Bang Juma. Siap. Ini pertanyaan ini kan ada Ustadz Tata sebenarnya guru dan saya juga gitu ya. Iya, gitu ya. iya, guru kita. Tapi adik kita. cuman kita kan hanya aman aja ada pertanyaan ini Bang Juma dari Oten kan. Oten kan botol Oten bertanya, kadang-kadang tidak tahu apa yang ditanya. Nah Bang Juma nih, di dalam Al-Quran, kalau tidak salah ini ada sekitar 25 ayat yang mengatakan tentang menyebutkan nama Yesus atau Isa alaihissalam lah ya, dikatakan Isa alaihissalam 25 kali dan Nabi Muhammad kurang lebih hanya 4 kali gitu kan. Iya. Kenapa kalau memang kalau itu kenapa nggak Nabi Muhammad lebih banyak gitu loh? Seharusnya dia yang promosikan diri lah istilahnya. Begitu Bang Jumat. Silakan Bang Jumat. Terima kasih. Iya. Sama seperti kitab tetangga, akulah yang harus kamu puji. Akulah yang harus kamu teladani. Nabi Muhammad tidak mengunggulkan dirinya. Nabi Muhammad menyampaikan apa yang menjadi titah dari langit kepada dirinya. Andai saja Islam itu karangan beliau, maka kitab Al-Quran itu akan penuh dengan keluarganya. Diceritakanlah ibunya, diceritakanlah ayahnya, anak-anaknya. Jangankan anak-anaknya, ibu kandung yang melahirkannya aja tak ada. Andai saja Al-Quran itu karangan beliau, maka Al-Quran akan disetting sesuai dengan keinginannya. Andai saja Al-Quran itu adalah karangan beliau, maka dia akan mengangkat derajat sukunya setinggi-tingginya dan merendahkan suku yang lain. Tapi apa kata beliau ketika diutus oleh Allah? Dia menyatakan, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dan andai saja Nabi Muhammad itu datang hanya memandang suku, memandang keluarga, mementingkan kepribadiannya, maka mayatnya pun minta oleh beliau untuk dikuburkan di tengah-tengah ahlinya, ahli warisnya, ahlul bait, anak-anaknya, di tengah istrinya. Tapi apa kata beliau? Makamkan aku di tengah sahabat-sahabatku. Kenapa? Karena Islam datang melalui sahabat-sahabatku yang mengajar ke seluruh penjuru bumi. Beliaulah yang melanjutkan tongkat estafet kenabian, risalah kenabianku maksudnya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak gila sanjungan, tidak gila keadaan. Wah, aku kan mengajarkan kebenaran. Ini kan kebenaran dan akan diterima oleh separuh bahkan lebih dari penduduk bumi. Kenapa saya tidak mengangkat ibu saya, mengangkat bangsa saya? Kenapa saya tidak mengangkat kemudian orang-orang di sekeliling saya? Malah saya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Sibuk kali aku. Ngapain pula Nabi Isa? Aku nggak kenal. Orang dari seberang kok ngapain dia juga masuk di dalam buku-buku kitabku ini? Ngapain? Tetapi karena beliau manusia mulia yang jauh dari dusta, jauh dari kemunafikan, jauh bersih dari sifat-sifat tercela, maka apa yang didengarkan dari Allah
itulah yang disampaikan. Terlepas nanti ke depannya ada kesalahan, semua diserahkan kepada Allah. Ada kebenaran, semua diserahkan kepada Allah. Dia mengucapkan kalimat tanpa penelitian, tanpa penyelidikan, tanpa uraian, kemudian rapat, kemudian konsili, kemudian mengadakan muhtamar untuk menentukan sebuah keadaan. Tidak, seketika datang kepadanya bisikan. Apa yang dikatakan oleh roh kebenaran kepadanya, roh kudus kepadanya, itu yang disampaikan. Silakan Anda menerima, teliti, kaji, tafsirkan, lihat, uraikan isinya. Kalau Anda menemukan kebenaran, silakan Anda beriman. Tapi kalau Anda mengatakan itu ada kesalahan, silakan Anda tolak. Tapi apakah itu berlaku? Tidak. Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh umat manusia. Apa intinya? Kenapa Nabi Isa alaihissalam lebih banyak disebutkan? Karena separuh dari penduduk bumi akan mengagungkan kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan melantiknya sebagai pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Maka ini lebih penting daripada membahas Nabi Muhammad dalam Quran. Toh Nabi Muhammad sejarah hidupnya lengkap di kitab Sirah Nabawiyah. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak memiliki kesalahan-kesalahan yang dilakukan kemudian oleh kaumnya terhadap dirinya secara berlebihan. Nabi Muhammad menyampaikan kemudian kepada umat Islam sesuai dengan apa yang dipesankan, apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi dia tidak mengunggulkan sukunya, bangsanya, dia tidak mengunggulkan dirinya, keluarganya, enggak. Dia menyampaikan apa adanya. Karena Islam itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia, maka Islam misinya meluruskan, membersihkan para nabi dari olok-olokan umat terdahulu, meluruskan ajaran Tuhan, ajaran Allah yang dibengkokkan oleh umat terdahulu, dan itulah yang menjadi misi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma, dan seterusnya dikatakan oleh Al-Qur'an. Wahai ahli kitab, yang dulu kamu adalah bangsa pilihanku, yang dulu aku bersama dengan kalian, yang dulu aku jadikan kalian mulia di zamannya, yang dulu aku utus para nabi pada zamannya, yang aku utus wahyu kepada kalian pada zamannya. Sekarang telah datang kepada kalian Rasulku, baginda Rasulullah Muhammad SAW, ikutlah kepada beliau jikalau kalian ingin selamat. Titik. Nabi Muhammad tidak mengunggulkan sukunya. Nabi Muhammad tidak mengkultuskan kemudian keluarganya. Tidak. Nabi Muhammad lebih mengedepankan umatnya. Makanya detik setelah beliau ingin pindah alam, beliau kemudian tidak mengatakan anakku, anakku, istriku, cucuku, enggak. Tapi yang disebut adalah ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Siapa itu? Bang Baal yang dipanggil oleh beliau. Yang dipanggil adalah Bang Dalbo. Yang dipanggil adalah Mahadewa. Yang dipanggil adalah Bunda Mila, Dinda Tahta, Bang Suma yang dipanggil. Padahal beliau tidak mengenal kita. Tapi beliau sejenak dia, ya Rab, umatku, umatku ya Rab, umatku ya Rab, selamatkan umatku ya Rab, selamatkan umatku ya Rab. Sementara di sebelah katanya Tuhan, Tuhan, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Pret, langsung mati. Maka matilah dia. Engkau ada Tuhan berteriak demi untuk kepentingan pribadinya. Dia tidak pikirkan orang banyak yang dia datang untuk itu. Nabi Muhammad mementingkan orang banyak yang dia diutus untuk itu. Seorang nabi mengingat misinya adalah menyelamatkan manusia, maka sejenak dia sebelum terangkat ke langit, beliau kemudian minta kepada Allah untuk supaya umatnya diperhatikan. Ummati, 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 ummati. Tapi yang satu beda, katanya Tuhan. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan kau minta. Kenapa Tuhan meninggalkan dirinya? Bukannya memperhatikan manusia-manusia yang untuk dia diutus, malah memperhatikan dirinya sendiri. Nabi Muhammad, dari dia jadi nabi sampai kiamat, umatnya semuanya diperhatikan. Makanya dikatakan, jangan kau merubah Al-Quran. Kenapa? Karena setelah kamu masih ada umatku yang akan datang kemudian, dan Al-Quran ini harus menjadi senjata baginya. Begitu saudaraku. Jadi perbedaannya
Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, bukan untuk keluarganya doang, bukan untuk sukunya doang, bukan untuk bangsanya doang, sehingga dia mengunggulkan sukunya, bangsanya, keluarganya enggak. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Karena yang satu ini sebelum beliau dipelintir ajarannya, diajarkan sebagai dewa yang turun ke bumi, maka dia yang harus fokus untuk dibersihkan namanya. Karena ini sangat merusak. Nabi Muhammad tak ada kemudian yang menuhankan dia, tak ada. Yang penting ini, yang satu ini dituhankan oleh umat manusia dan didukung oleh makhluk-makhluk gaib untuk agar menggiring keturunan Adam menyembah kepada Nabi tersebut. Maka Nabi Muhammad fokusnya ke situ, lebih banyak menyebutkan nama beliau daripada nama beliau sendiri. Saya kira begitu sahabat Bal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada kebenarannya, dan jika ada kesalahan itu berasal dari saya sendiri sebagai manusia biasa, dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Semoga kita semua mendapatkan hidayah berkah dalam hidup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Selamat menjelang hari mu'alaf sedunia. Demikian. Masya Allah. Ya itu Masya Allah ya Gurunda kita nih ya, yang sangat besar sekali ya Gurunda ya, sangat amat besar ini. Merinding ketika saya mendengar gitu ya, bahwa Tamir dulu. Assalamualaikum Gurunda semuanya. Silakan lanjut Bang Baal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Dinda. Saya siap-siap asar sini ya. Lanjut. Masya Allah ya Gurunda ini begitu tegas, lugas, sederhana sekali penyampaiannya. Kenapa banyak yang mualaf? Karena memang dalam menyampaikan sesuatu ini tidak bertele-tele, tidak muter-muter. Kalau ya teman-teman Oten kan pelongo muter sana, muter sini gitu kan ya. Kembali ke Yohanes 1 pada mulanya lama-lama tersesat di Roma kan begitu. Nah, dari apa yang saya tanyakan tadi ini kan ada pertanyaan, memang dari Oten bertanya, kenapa katanya Nabi Muhammad cuma sedikit dalam Al-Quran, cuma 4 ayat, kurang lebih seperti itu, 25 ayat itu adalah Isa alaihissalam. Itu pertama yang saya dapat dari Gurunda yang sangat besar ini, mengatakan bahwa Al-Quran memang itu membuktikan bahwa Al-Quran ini wahyu Allah gitu ya, datang dari Allah. Kalau memang itu adalah karangan manusia atau karangan Nabi Muhammad sendiri, ya tentunya dia akan mempromosikan dirinya gitu kan. Nah, seperti itu. Karena selain itu yang saya dapat bahwa itulah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad ya, kepada umat Nabi Muhammad gitu ya, melalui Nabi Muhammad, bahwa di kemudian hari itu memang banyak orang-orang yang di dunia ini yang mengagungkan Yesus ini sehingga dijadikan Tuhan ya, itu ya. Kemudian selain itu Nabi Muhammad ini ketika akan meninggal waktu itu wafatnya, itu selalu pada saat itu memanggil umati, artinya memikirkan, peduli kepada umat manusia gitu kan. Lain dengan yang di sebelah mengatakan malah manggil Eli gitu kan ya, memikirkan diri sendiri. Nah, ada pertanyaan lagi, saya tidak tahu nih Bang Juma atau Ustaz Tata mungkin ya, kalau Bang Juma nggak bisa jawab pasti ya. Bang Juma ini Ustaz Tata nih, izin Ustaz Tata. Jadi di dalam Al-Quran ini ada satu sosok wanita gitu kan. Nabi Muhammad katanya istrinya banyak. Seharusnya Nabi Muhammad kalau istrinya banyak, kalau memang betul ya Nabi Muhammad istrinya banyak. Tetapi di dalam Al-Quran kenapa tidak dimasukkan istrinya, mungkin salah satu istri dimasukkan yang mulia atau yang bagaimanapun. Tetapi ternyata bahwa di Al-Quran ini adalah seperti kalau di Al-Imran 42 dikatakan, ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih dan mensucikan kamu dan melebihkan kamu di atas seluruh perempuan di semesta alam ini. Kenapa Bunda Maryam ini yang diunggulkan atau disucikan, dilebihkan dari perempuan-perempuan lain? Kenapa tidak salah satu istri dari baginda Rasulullah gitu loh? Malah Maryam ini ibunya Yesus atau ibunya Isa alaihissalam. Silahkan. Nggak bisa jawab, pasti macet. Ustaz Tata lanjut, Ustaz Tata, maaf Ustaz Tata ya. Oten pasti panas. Silahkan Oten. Pintar ya kalau mancing-mancing. Oke, jadi pertama, Al-Quran itu kitab suci, isinya perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak, sehingga bukan menceritakan diri Nabi sendiri, enggak.
Kalau menceritakan Nabi, sirah nabawiyah, bukan kitab suci nanti. Kayak Taurat, ada perintah, larangan, akidah, syariat. Kalau pengen tahu tentang Nabi Muhammad, ya sirah nabawiyah. Beliau lahir ketika hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal gitu, tahun gajah. Itu di sirah, jangan di Quran. Quran bukan kitab sejarah. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak menceritakan istri kayak gitu tuh? Karena ya untuk apa diceritakan, bukan sejarah. Jadi Al-Quran menceritakan sesuatu yang difitnah. Misalnya Nabi Isa banyak diceritakan karena dia difitnah. Dia utusan Nabi, dilantik jadi Tuhan. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, banyak nama disebut. Kalau Siti Maryam, kenapa kok dia yang ada nama di Al-Quran? Karena dia juga difitnah. Ya ukhta Harun, gitu ya. Dianggap anak melahirkan tanpa suami. Akhirnya oleh Al-Quran diluruskan. Kalau istrinya Nabi, ya untuk apa dimasukkan? Mau nggak ada yang memfitnah kok. Ya. Nah, terus kalau Nabi Muhammad dalam Al-Quran bukan cuma 4, banyak. Cuma pakai domir, kata ganti. Ya, seperti wama unzila ilaika, dan mereka yang percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Mu di situ kan Nabi Muhammad, kata ganti. Yang pakai nama itu cuma 4. Dan ketika 4 disebut ini disandingkan dengan gelarnya, supaya orang tidak mentuhankan Nabi Muhammad. Ya, takutnya orang-orang pagan malah dituhankan. Akhirnya selalu diingatkan setiap nama Nabi Muhammad disandingkan dengan gelarnya. Seperti Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, rasul kan. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Atau di dalam Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasul. Nah, jadi kita tidak mungkin mentuhankan Nabi Muhammad. Atau di dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Akhirnya yang dikenal umat Islam, Nabi Muhammad ya utusan. Nah, kalau yang nanti tidak sebut kayak gitu, takut salah paham kayak ajaran pagan itu loh. Aku dan babak satu, malah dijadikan Tuhan. Salah paham orang-orang pagan itu. Ya, kalau Nabi Muhammad tidak mungkin, karena umat Islam itu baca Quran, Al-Quran selalu mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Jadi keren ya. Jadi kita tidak akan mentuhankan Nabi Muhammad. Karena Allah sudah jelas menjelaskan siapa dirinya. Sama seperti Isa itu jelas. Isa utusannya Allah, Al-Imran 49 untuk Seriwil. Seorang Nabi Maryam 30. Penyembah firman Al-Maidah 46. Mentuhankan Allah huruf 64. Masih saja salah paham orang itu. Udah jelas dia Nabi, utusan, penyampai firman. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Masih aja dituhankan gitu. Ya, jadi apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu supaya kita ngerti. Ya, jadi fitnah-fitnah itu diluruskan. Surat Maryam, kenapa Maryam itu wanita yang suci? Karena dia difitnah. Ini Maryam itu orang soleha kok melahirkan tanpa suami. Pejina dia itu. Akhirnya oleh Al-Quran diluruskan. Karena orang Seriwil menuduh dia gitu. Sama dengan gini. Tahta kenapa kok Nabi Isa yang diturunkan kembali, kok bukan Nabi yang lain? No, karena Nabi-Nabi yang lain sukses sudah. Musa dengan Tauratnya disampaikan sukses. Nabi Muhammad Al-Qur'annya semuanya disampaikan sampai mengatakan dalam Al-Qur'an, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna sudah Islam itu, Al-Qur'an itu. Beda dengan Yesus, masih banyak yang ingin aku sampaikan. Ya udahlah Yesus, kamu saya angkat saja. Nanti kamu tak turunkan lagi, tak kasih tugas lain untuk membun-bun Dajjal. Karena dia gagal. Ibaratkan gini, saya kalau menceritakan gini. Saya seorang API oleh Bang Juma diutus ke Papua. Berhasil saya. Tugas selesai. Bang Baal diutus ke Jawa. Berhasil. Bang Dalbo ke Kalimantan malah ditolak. Ya, ditolak dia mau disumpit apalah terserah. Ya. Akhirnya Bang Juma mengatakan, "Hei orang Kalimantan, kenapa kamu menolak Bang Dalbo?" Bang Dalbo Kalimantan kan ya. Padahal dia juga utusanku seperti Tahta, seperti Baal. Lalu orang mengatakan,
Bang Juma kenapa cuma nyebut Bang Dalbo? Kenapa bukan Tahta, bukan Bang Baal? Karena keduanya sukses sudah. Karena Bang Dalbo ini ditolak, akhirnya dia yang disebut lagi, yang diluruskan untuk meluruskan orang Kalimantan. Kenapa kamu menolak Bang Dalbo? Padahal dia sama seperti Tahta yang aku utus. Ya, jadi dipuji sama Bang Juma, Bang Dalbo ini. Dalbo ini dia orang baik, makanya saya utus dia. Kalian malah nuduh sembarangan, malah ditolak mau dibun-bun gitu. Nah, Bang Juma memuji itu karena dia ditolak oleh orang Kalimantan. Untuk apa saya mau disebut lagi oleh Bang Juma? Wong tugas saya selesai. Bang Baal selesai. Ya kayak gitu Al-Qur'an itu, ya. Oke. Sama aja nih Bang Juma dengan Ustadz Tata ini sama gitu ya. Kok kalau menjawab ini sederhana gitu ya, tegas, memang berdata dan segala macam. Saya juga heran gini. Yang jadi heran gini ya, ketika Bang Juma tadi penuturannya jelas juga seperti datang lagi ini sosok seorang ini ya, nggak tahu roh kebenaran dari mana nih, namanya Ustadz Tata, kan saya tidak tahu nih ya, maaf, saya juga tidak kenal, maaf, saya tidak ada settingan di sini. Pertama saya tidak kenal dan tidak pernah melihat juga gitu kan, tetapi dari apa yang disampaikan begitu lugas juga. Yang jadi masalah gini Ustadz Tata, bukan masalah sebenarnya, ini jadi minta penjelasan, minta klarifikasi gitu ya. Kalau teman-teman Kristen membuka komal ya, komal mereka buka komal, nah di sana sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada apa yang akan masuk, seperti saya Muslim. Nah, 8 orang bikin pertanyaan, ngeroyok saya kan begitu ya, ngeroyok gitu. Tetapi saya heran gitu ya, Ustadz Tata ini saya salah satu debatan Muslim yang saya memang kadang-kadang tidak suka gitu dengan gayanya. Dia sombong, menurut saya ya, maaf ya, sombong gitu. Karena kalau membuka koma seperti begini, Ustadz Tata selalu mengatakan, kamu tidak usah kalau tidak perlu debat lah. Tidak perlu diskusi. Kamu seumur hidup kamu bertanya terus. Sombong saya bilang. Nah ini bilang, wah sombong sekali gitu loh. Yang jadi masalah buat saya sih, kenapa umat Islam seperti ya Ustadz Alif, Ustadz Tata, Bang Juma dan lain-lain ini begitu percaya diri dengan Islam, terutama dengan Islam, sehingga mau ditanya. Kenapa Bang? Lain dengan yang sebelah ini, jangankan ditanya, mereka buat pertanyaan aja pelongo. Contoh dia kalau membuat pertanyaan, siapa nama Allah Tuhanmu katanya. Betul dia bilang. Ya Allah itu nama. Nah, itu buat pertanyaannya aja salah. Ustadz Tata gitu aja. Silakan Ustadz Tata, kenapa gitu ya? Kenapa seperti Ustadz Tata ini begitu percaya diri mau ditanya gitu. Silakan Ustadz Tata. Surat Al-Fat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Pede kita kan? Dimenangkan kita. Ya, makanya kita pede, Bang Juma pede karena yakin benar agamanya. Ya, sehingga dengan ayat ini agar dimenangkannya terhadap semua agama. Pede kita. Yang kedua, kita ini ditinggal Rasulullah kan sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Wahai umatku, tenang. Kalian ditanya apapun ada jawabannya. Karena aku meninggalkan kalian, agama ini sudah benar, ajaran sudah aku sampaikan semuanya. Gitu. Akhirnya kita pede umatnya. Beda dengan mereka. Kalau mereka kan gini, jangan debat dengan muslim ya, karena masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Nah, beda kan? Gimana? Kan masuk akal. Mantap. Terima kasih Ustadz Tata ya. Mungkin kalau yang lain ada yang bertanya gitu, silahkan Bang Tri atau yang lain. Nanti saya monolog lagi, saya kan nggak enak gitu kan. Saya masalahnya baru 2 hari di TikTok Ustadz. Jadi saya memang melihat ada lintas iman atau lintas agama ini luar biasa nih, banyak ustadz-ustadz yang cerdas di sini gitu loh. Jadi silakan mungkin yang lain, Bang, ada yang mau ditanyakan? Dewa sih cuma izin pamit aja ya. Mana tuh? Anjir, itu hujan besar. Izin pamit Dewa. Dari Dewa begini saja ya.
jangan biasakan dirimu bergantung pada orang lain. Apalagi bergantung di pohon sambil makan pisang. Nah, jangan itu. Takutnya disangka, oh nyet. Ya, alhamdulillah. Nah, kenapa Nabi Isa di dalam Islam itu, dia itu diturunkan yang kedua kali. Dewa sempat membaca yang namanya satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu ingin dijadikan yang namanya umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara mengenai soal Islam, dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman Nabi Isa alaihissalam, semua ingin dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bertemu dengan Allah, dia ingin melihat zatnya Allah itu seperti apa. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, sesungguhnya antara aku dan hamba-hambaku dipisahkan oleh 70.000 hijab. Ada yang dari air, ada yang dari api, ada yang dari cahaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kata Allah, 70.000 hijab ini kelak akan aku buka untuk siapa? Untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itulah Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah ingin dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak Allah kabulkan. Nabi Adam ingin dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad, tidak Allah kabulkan. Nabi Ibrahim ingin dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad, tidak Allah kabulkan. Hanya satu yang Allah kabulkan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mungkin itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak kepada semuanya, Pak Tata, Bang Juma, atas ilmunya. Dewa izin pamit.